Tuhan Allah telah mempertetapkan Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Allah telah merencanakan jauh sebelum dunia ini ada, dibentuk dan diciptakan. Karena Yesus Kristus adalah Allah, maka Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada dan diciptakan. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dan Allah Bapa berfirman kepada kita manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Tuhan Allah kita tidak pernah salah untuk memilih dan memanggil umat pilihannya. Dan sekalipun umat pilihannya tidak setia, Tuhan Allah tetaplah setia, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang adil, yang akan tetap menghukum orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat dan tidak setia kepadanya. Dan terbukti bahwa Allah telah menghukum umat kepunyaannya sendiri. Allah tidak menyayangkan umat kesayangan yang telah berlaku tidak setia kepadanya dengan menyembah anak lembu emas di padang gurun. Mereka tewas, yaitu kira-kira 3.000 orang pada hari itu juga. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, "Siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku." Dari sinilah kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah telah membuat pemisahan antara orang-orang yang memihak kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, antara kambing dan domba, antara gandum dan ilalang. Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Jadi kerinduan hati Allah adalah mempunyai umat yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena peperangan kita di dalam dunia ini bukanlah peperangan melawan orang-orang yang tampak, yaitu darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang tidak kelihatan, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit.